Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do. Pascal Struij kembali disebut bisa bela timnas Indonesia. Shin Tae-yong tertarik dengan pemain keturunan seharga 256 miliar rupiah itu. Segera dinaturalisasi jelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Nama Pascal Struij, bek berbakat asal Belanda yang kini bermain untuk Leeds United di Premier League, kembali mencuat sebagai kandidat kuat untuk memperkuat timnas Indonesia. Struij, yang memiliki darah Indonesia dari neneknya, sudah lama dikaitkan dengan proses naturalisasi agar dapat membela Garuda di ajang internasional. Kabar ini semakin panas setelah timnas Indonesia mencetak hasil gemilang dengan menahan imbang dua tim kuat, Arab Saudi dan Australia, di fase grup kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, dikabarkan sangat tertarik untuk mempercepat proses naturalisasi Struij. Pasalnya, sang bek dipandang sebagai tambahan yang sangat signifikan untuk memperkuat lini belakang Indonesia menjelang putaran ketiga kualifikasi. Dengan statusnya sebagai pemain reguler di Leeds United dan memiliki nilai pasar mencapai 256 miliar rupiah, Struij dianggap bisa membawa level permainan timnas Indonesia ke standar internasional yang lebih tinggi. Struij, yang lahir di Deurne, Belanda, pada 11 Agustus 1999, mengawali karir sepak bolanya di Akademi ADO Den Haag sebelum pindah ke Feyenoord dan kemudian bergabung dengan tim Akademi Ajax Amsterdam. Karirnya di Inggris dimulai ketika Leeds United merekrutnya pada tahun 2018, dan sejak saat itu, ia menunjukkan kemampuannya sebagai bek tangguh di Premier League. Pada musim 2023-2024, Struij terus menjadi pilihan utama di skuad Leeds, yang semakin mengukuhkan reputasinya sebagai salah satu bek muda berbakat di Eropa. Meskipun ia pernah memperkuat timnas Belanda di level U17, Struij hingga saat ini belum pernah membela timnas senior. Ini membuka peluang bagi Indonesia untuk merekrutnya melalui jalur naturalisasi. Berkat keturunannya dari Indonesia, Struij secara sah bisa memenuhi syarat untuk dinaturalisasi menjadi WNI dan membela timnas Indonesia di ajang internasional. Di bawah asuhan Shin Tae-yong, timnas Indonesia terus menunjukkan perkembangan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Prestasi terbaru menahan imbang Arab Saudi dan Australia di fase grup kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa Indonesia mampu bersaing di panggung Asia. Namun, tantangan lebih besar menanti di putaran ketiga, di mana Indonesia akan berhadapan dengan lawan-lawan yang lebih tangguh. Untuk menghadapi tantangan ini, Shin Tae-yong diakini tengah menyusun strategi dengan memanfaatkan talenta pemain keturunan Indonesia yang bermain di luar negeri, seperti Struij. Saya sangat tertarik dengan potensi Pascal Struij. Ia memiliki pengalaman bermain di level tinggi dan itu sangat kami butuhkan, ujar Shin dalam sebuah wawancara terbaru. Proses naturalisasi Struij disebut-sebut telah masuk ke tahap final, dengan pihak Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, bekerja sama dengan pemerintah untuk mempercepat semua prosedur. Dengan Struij di lini pertahanan, Shin Tae-yong berharap bisa memperkuat pertahanan Indonesia yang kerap menjadi titik lemah. Struij juga dipandang sebagai pemimpin di lapangan yang mampu mengorganisir rekan-rekannya dengan baik, berkat pengalamannya di Liga Inggris yang kompetitif. Kabar potensi bergabungnya Struij disambut dengan antusias oleh publik sepak bola Indonesia. Banyak penggemar yang berharap bahwa Struij bisa membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi dan membantu Garuda mengamankan tiket menuju Piala Dunia 2026, sebuah pencapaian yang selama ini menjadi impian besar bagi seluruh bangsa. Namun, meski optimisme tinggi, publik juga menyadari bahwa integrasi Struij ke dalam tim tidak akan instan. Dibutuhkan adaptasi yang baik antara Struij dan pemain-pemain lain di timnas Indonesia, serta pemahaman taktik yang kuat di bawah arahan Shin Tae-yong. Meski demikian, dengan kualitas yang dimilikinya, Struij diyakini bisa menjadi aset berharga dalam perjuangan Indonesia menuju panggung dunia. Proses naturalisasi Pascal Struij yang semakin dekat dengan kenyataan ini menjadi sinyal positif bagi masa depan timnas Indonesia. Dengan kualitas, pengalaman, dan kemampuan kepemimpinan yang dimilikinya, Struij bisa menjadi kunci dalam mewujudkan ambisi besar Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Dalam beberapa bulan mendatang, semua mata akan tertuju pada proses ini, sambil berharap bahwa kehadirannya di timnas akan menjadi titik balik yang membawa Indonesia semakin dekat dengan mimpi besar di sepak bola dunia.
Jairo Riedewald segera dinaturalisasi, bersiap perkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bek tengah Crystal Palace, Jairo Riedewald, dilaporkan tengah dalam proses naturalisasi untuk memperkuat tim nasional Indonesia menjelang babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Langkah ini diambil setelah melihat performa mengesankan timnas Indonesia yang sukses menahan imbang Arab Saudi dan Australia di fase grup C kualifikasi. Riedewald, yang memiliki darah Indonesia dari keturunan keluarganya, sedang mempersiapkan berkas-berkas yang diperlukan untuk menyelesaikan proses tersebut. Kabar ini sontak menarik perhatian publik sepak bola Indonesia yang sangat menantikan tambahan pemain berkualitas di skuad Garuda. Jairo Riedewald adalah pemain dengan pengalaman di level tertinggi sepak bola Eropa, termasuk bermain di Premier League bersama Crystal Palace. Kehadirannya di timnas Indonesia diperkirakan akan memberikan kontribusi besar, terutama dalam memperkuat lini pertahanan Indonesia yang tengah berupaya tampil lebih solid di ajang internasional. Menurut sumber yang dekat dengan Jairo, pemain berusia 27 tahun tersebut sedang dalam tahap akhir persiapan berkas-berkas administrasi yang dibutuhkan untuk proses naturalisasi. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, Riedewald bisa saja langsung bergabung dengan timnas Indonesia untuk babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang semakin ketat. Jairo Riedewald tidak hanya menawarkan kemampuan bertahan yang kokoh, tetapi juga fleksibilitas bermain di beberapa posisi. Sepanjang karirnya, Riedewald sudah menunjukkan kemampuannya sebagai bek tengah, bek kiri, dan gelandang bertahan. Fleksibilitas ini menjadi salah satu daya tarik utama yang membuat PSSI dan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, tertarik untuk memasukkan namanya ke dalam skuad Garuda. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sebelumnya mengungkapkan bahwa PSSI terus berusaha mencari pemain-pemain diaspora yang memenuhi syarat untuk memperkuat timnas Indonesia. Kami sangat serius dalam mencari pemain-pemain yang bisa memberikan kontribusi nyata bagi timnas, terutama dalam ajang penting seperti kualifikasi Piala Dunia. Jairo Riedewald adalah salah satu pemain yang kami nilai sangat potensial, diujar Erick dalam sebuah pernyataan. Kehadiran Jairo Riedewald di skuad Garuda diharapkan bisa memberikan dorongan moral dan peningkatan kualitas tim secara signifikan. Lini pertahanan Indonesia kerap menjadi sorotan, terutama dalam menghadapi lawan-lawan kuat di ajang internasional. Dengan pengalaman bermain di Premier League, Riedewald dianggap mampu memberikan stabilitas dan kepemimpinan di sektor pertahanan. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sebelumnya menyatakan pentingnya pemain dengan pengalaman internasional untuk membawa timnas Indonesia melangkah lebih jauh. Kami membutuhkan pemain yang bisa memberikan pengaruh positif di lapangan, baik secara teknis maupun mental. Jairo adalah salah satu pemain yang bisa memenuhi ekspektasi tersebut, diungkap Shin Tae-yong dalam sebuah wawancara. Timnas Indonesia yang tengah berada di grup C fase kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, berhasil menunjukkan performa solid dengan menahan imbang dua tim kuat, Arab Saudi dan Australia. Hasil ini tentu menambah kepercayaan diri skuad Garuda, namun juga menunjukkan bahwa tim membutuhkan lebih banyak kekuatan di sektor-sektor kunci seperti pertahanan. Jairo Riedewald diyakini akan menjadi solusi tepat untuk memperkuat lini belakang timnas Indonesia. Kabar tentang naturalisasi Jairo Riedewald disambut dengan antusias oleh para penggemar sepak bola Indonesia. Media sosial ramai dengan dukungan dan harapan agar proses ini bisa berjalan lancar, sehingga pemain kelahiran Belanda tersebut bisa segera bergabung dengan timnas. Banyak yang melihat bahwa tambahan pemain sekelas Riedewald dapat menjadi langkah strategis PSSI untuk meningkatkan kualitas tim secara keseluruhan, terutama dalam menghadapi lawan-lawan tangguh di babak kualifikasi Piala Dunia. Riedewald bukanlah nama asing bagi publik sepak bola Eropa. Ia memulai karirnya di Akademi Ajax Amsterdam, salah satu klub terbesar di Belanda, sebelum akhirnya pindah ke Crystal Palace pada 2017. Di Premier League, ia sudah menghadapi beberapa striker terbaik dunia, yang membuatnya memiliki pengalaman dan ketangguhan untuk bersaing di level tertinggi. Bagi Indonesia, yang selama ini jarang memiliki pemain dengan pengalaman bermain di Liga Top Eropa, kehadiran Riedewald akan memberikan dimensi baru dalam taktik dan strategi permainan. Kombinasi antara pemain muda berbakat yang sudah ada di timnas dan pengalaman dari pemain diaspora seperti Jairo akan menciptakan keseimbangan yang diharapkan dapat mengangkat prestasi timnas ke tingkat yang lebih tinggi. Meski kabar naturalisasi Jairo Riedewald menjadi angin segar bagi timnas, ada beberapa tantangan yang masih harus diatasi.
Proses administrasi yang melibatkan pemerintah Indonesia dan pihak PSSI harus diselesaikan dengan cepat dan tepat. Selain itu, adaptasi Jairo dengan budaya dan gaya permainan timnas Indonesia juga akan menjadi faktor penting. Namun, dengan pengalaman dan kualitas yang dimilikinya, banyak yang optimis bahwa Riedewald akan bisa beradaptasi dengan cepat dan memberikan dampak positif bagi tim. Dalam beberapa kesempatan, pelatih Shin Tae-yong juga menekankan pentingnya disiplin dan komitmen dari setiap pemain yang dipanggil untuk memperkuat timnas. Oleh karena itu, Riedewald diharapkan mampu menyerap filosofi permainan yang diterapkan oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut. Jika semua berjalan lancar, Jairo Riedewald bisa segera tampil mengenakan seragam Garuda dan membantu timnas Indonesia dalam perjuangannya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Supporter Garuda tentu berharap agar naturalisasi ini menjadi langkah awal dari perjalanan panjang menuju prestasi besar di ajang sepak bola internasional. Mauro Zijlstra ungkap proses naturalisasi untuk timnas Indonesia, masih tunggu dokumen rampung. Pemain muda berbakat FC Volendam U21, Mauro Zijlstra, baru-baru ini mengungkapkan kabar terbaru terkait proses naturalisasinya untuk memperkuat timnas Indonesia. Zijlstra, yang memiliki darah keturunan Indonesia, sedang dalam tahap pengurusan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk resmi menjadi warga negara Indonesia. Meski belum sempat berfoto dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, proses ini sudah mendapatkan konfirmasi dari pihak-pihak terkait. Dalam sebuah wawancara dengan kanal YouTube Voetbal Premier, Zijlstra menyatakan bahwa dirinya saat ini sedang menjalani prosedur administrasi naturalisasi. Ya, saya tengah menjalani proses naturalisasi. Itu istilah yang mereka gunakan, ujar Zijlstra, menunjukkan bahwa naturalisasi bukan hanya sekedar wacana, melainkan sudah dalam tahapan yang serius. Mauro Zijlstra menjadi salah satu nama pemain muda keturunan Indonesia yang mencuat dalam beberapa waktu terakhir. Ketertarikan PSSI untuk mendatangkan talenta-talenta diaspora ini bukan tanpa alasan. Performanya bersama FC Volendam U21 telah menarik perhatian banyak pengamat sepak bola, dan potensi besar yang dimilikinya diharapkan dapat memperkuat skuad Garuda di masa mendatang. Walaupun proses naturalisasi seringkali memakan waktu karena melibatkan sejumlah dokumen dan persyaratan hukum, Zijlstra tampak optimis bahwa semuanya akan berjalan lancar. Meski belum ada momen foto bersama Erick Thohir, yang kerap dijadikan simbol dari selesainya proses naturalisasi, pengurusan dokumen-dokumen Zijlstra sudah terkonfirmasi berada di jalur yang benar. Proses naturalisasi pemain keturunan Indonesia seperti Zijlstra ini sejalan dengan langkah yang diambil PSSI dalam upaya meningkatkan kualitas timnas Indonesia, baik di level senior maupun usia muda. Kehadiran pemain-pemain yang memiliki pengalaman di liga-liga Eropa dinilai bisa membawa dampak positif bagi perkembangan sepak bola di tanah air, terutama dalam meningkatkan kompetisi dan kualitas permainan. Nama Zijlstra sendiri bukan satu-satunya yang masuk dalam radar PSSI. Sejumlah pemain keturunan lainnya juga telah menjadi target naturalisasi, baik yang saat ini bermain di klub-klub Eropa maupun di Liga Domestik Indonesia. Proses naturalisasi ini menjadi salah satu strategi utama yang diambil PSSI untuk menghadapi berbagai kompetisi internasional ke depan, termasuk Piala Dunia U20 yang akan berlangsung di Indonesia. Di balik rencana besarnya untuk bergabung dengan timnas Indonesia, Zijlstra mengungkapkan bahwa ia memiliki hubungan emosional yang kuat dengan Indonesia, mengingat salah satu orang tuanya berasal dari negara tersebut. Ia pun menyatakan kebanggaannya jika nantinya bisa mengenakan seragam timnas Indonesia dan mewakili negara tersebut di ajang internasional. Proses naturalisasi Zijlstra ini tentu saja diharapkan dapat berjalan mulus, sehingga ia bisa segera bergabung dengan rekan-rekannya di skuad Garuda. Jika semua berjalan sesuai rencana, Indonesia bisa mendapatkan tambahan kekuatan signifikan di berbagai turnamen mendatang, dan Mauro Zijlstra akan menjadi bagian penting dari upaya membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Namun, sampai saat ini, PSSI belum memberikan pernyataan resmi mengenai kapan tepatnya Zijlstra akan resmi menjadi WNI dan bergabung dengan timnas Indonesia. Proses administrasi yang memakan waktu ini masih harus dilalui, dan tentu saja akan ada beberapa tahapan lagi yang harus diselesaikan sebelum Zijlstra benar-benar bisa bermain untuk skuad Garuda.
Meskipun begitu, optimisme tetap ada di kubu PSSI dan para pendukung timnas Indonesia. Kehadiran Zijlstra dan pemain-pemain muda diaspora lainnya diharapkan mampu memberikan warna baru dan meningkatkan kualitas permainan timnas Indonesia di masa mendatang. Para penggemar sepak bola Indonesia pun antusias menyambut kabar ini dan berharap proses naturalisasi Zijlstra dapat segera rampung, agar dirinya bisa memberikan kontribusi bagi timnas Indonesia secepat mungkin. Kevin Dix siap dinaturalisasi. Timnas Indonesia persiapkan diri jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Bahrain. Proses naturalisasi Kevin Dix, bek sayap keturunan Indonesia Belanda, semakin mendekati kenyataan. Pemain yang kini berkarir di Liga Serie A Italia bersama Fiorentina ini akan segera menjadi bagian dari skuad timnas Indonesia setelah pemerintah menyetujui langkah naturalisasinya. Menjelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Bahrain pada 10 Oktober mendatang, langkah ini dipandang sebagai langkah strategis dalam memperkuat skuad Garuda. Pelatih kepala timnas Indonesia, Shin Tae-yong, ST, juga tengah mempersiapkan taktik jitu untuk laga krusial tersebut. Skuad Indonesia sedang dalam kondisi penuh kepercayaan diri setelah berhasil menahan imbang dua kekuatan besar Asia, Arab Saudi dan Australia, di laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadiran Kevin Dix akan menjadi tambahan kekuatan signifikan, terutama dalam hal fleksibilitas di sisi pertahanan dan serangan sayap. Kevin Dix, yang memiliki darah Indonesia melalui garis keturunan ibunya, telah lama diincar oleh PSSI untuk memperkuat timnas. Dix merupakan pemain serba bisa, yang mampu bermain baik sebagai bek kanan maupun bek kiri. Pengalamannya di level kompetisi Eropa, terutama di liga-liga top seperti Serie A Italia dan Eredivisie Belanda, membuatnya menjadi sosok penting yang diharapkan dapat memberikan dampak besar bagi timnas Indonesia. Kualitas teknik dan pemahaman taktik yang dimiliki Dix diharapkan akan menambah dimensi baru dalam permainan timnas, terutama dari segi pertahanan. Selain mampu menjaga kedalaman lini belakang, Dix juga memiliki kemampuan menyerang yang baik. Ia seringkali membantu penyerangan dari sisi sayap, memberikan umpan silang yang akurat, serta memiliki kecepatan dan stamina yang mumpuni untuk mendukung transisi dari bertahan ke menyerang. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam sebuah pernyataan resmi menyebut bahwa proses naturalisasi Kevin Dix telah memasuki tahap akhir, dan pemain berusia 27 tahun ini diproyeksikan segera bergabung dengan timnas Indonesia sebelum laga melawan Bahrain. Kami sangat gembira bahwa Kevin Dix akan segera menyelesaikan proses naturalisasinya. Dia adalah pemain berkualitas yang kami yakini dapat memperkuat lini belakang timnas Indonesia, ujar Erick Thohir. Keputusan untuk membawa masuk Kevin Dix ke dalam skuad timnas Indonesia tidak terlepas dari performa cemerlang yang diperlihatkan Garuda dalam beberapa pertandingan terakhir. Di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia sukses menahan imbang dua tim kuat Asia, Arab Saudi dan Australia. Hasil tersebut dianggap sebagai pencapaian besar, mengingat peringkat dan kualitas tim lawan yang berada jauh di atas Indonesia. Hasil imbang melawan Arab Saudi dan Australia menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam hal pertahanan dan kerja sama tim. Pertahanan yang solid dan kemampuan menjaga konsentrasi di sepanjang pertandingan menjadi kunci keberhasilan timnas dalam meraih hasil tersebut. Kini, dengan tambahan pemain seperti Kevin Dix, pertahanan timnas Indonesia diharapkan akan semakin kuat, sehingga mampu menghadapi tekanan dari tim-tim seperti Bahrain yang dikenal memiliki serangan cepat dan tajam. Pelatih Shin Tae-yong telah menyiapkan strategi matang untuk menghadapi Bahrain, salah satu tim kuat di kawasan Asia Barat. Dengan gaya permainan Bahrain yang mengandalkan fisik dan serangan cepat, ST tampaknya akan menerapkan taktik yang lebih fleksibel, dengan pertahanan solid dan serangan balik cepat sebagai kunci. Shin Tae-yong dikenal sebagai pelatih yang mampu meramu taktik dinamis, tergantung pada lawan yang dihadapi. Kemampuan ini telah terbukti dalam pertandingan melawan Arab Saudi dan Australia, di mana timnas Indonesia mampu bertahan dari tekanan serangan lawan dan menjaga keseimbangan permainan. Kehadiran Kevin Dix, jika proses naturalisasinya selesai tepat waktu, akan memberikan opsi lebih banyak bagi STY dalam merancang strategi pertahanan yang kuat, sekaligus memberi peluang untuk memperkuat serangan dari sisi sayap.
Pertandingan melawan Bahrain akan sangat penting bagi perjalanan kami di kualifikasi Piala Dunia. Kami sudah mempersiapkan berbagai strategi, termasuk kemungkinan memasukkan pemain baru seperti Kevin Dix yang bisa memperkuat lini pertahanan dan membantu dalam transisi menyerang, ujar Shin Tae-yong dalam sebuah wawancara. Selain pertahanan yang rapat, serangan balik cepat juga akan menjadi senjata andalan timnas Indonesia dalam pertandingan ini. Dengan kecepatan para pemain di lini depan dan kreativitas di lini tengah, Indonesia memiliki kemampuan untuk mengejutkan lawan, seperti yang telah ditunjukkan dalam laga-laga sebelumnya. Laga melawan Bahrain pada 10 Oktober mendatang akan menjadi salah satu ujian terbesar bagi timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemenangan akan sangat berarti, mengingat posisi Indonesia di grup C masih terbuka untuk melaju ke fase berikutnya. Meski hasil imbang melawan Arab Saudi dan Australia sudah dianggap sebagai pencapaian luar biasa, kemenangan melawan Bahrain akan semakin memperbesar peluang Indonesia untuk melangkah lebih jauh di kualifikasi. Erick Thohir menyatakan bahwa PSSI terus mendukung penuh persiapan timnas Indonesia, termasuk dengan mendatangkan pemain-pemain naturalisasi seperti Kevin Dix. Kami percaya bahwa dengan dukungan penuh dan persiapan yang matang, Indonesia bisa bersaing di kualifikasi Piala Dunia. Kami juga berusaha sebaik mungkin untuk melengkapi skuad dengan pemain berkualitas seperti Kevin Dix, yang dapat membantu mencapai target kami, ujarnya. Langkah PSSI mendatangkan pemain-pemain naturalisasi adalah bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat timnas Indonesia dan membuatnya lebih kompetitif di level internasional. Selain Kevin Dix, sebelumnya PSSI juga telah berhasil mendatangkan pemain-pemain berkualitas seperti Kelvin Verdong, Jai Idzes, dan Martin Paes, yang semuanya telah memberikan kontribusi nyata bagi timnas. Jika proses naturalisasinya berjalan sesuai rencana, Kevin Dix kemungkinan besar akan menjalani debutnya bersama timnas Indonesia dalam laga melawan Bahrain. Kehadirannya diharapkan dapat memberikan keseimbangan dan stabilitas di lini pertahanan, serta menambah kekuatan serangan dari sisi sayap. Kehadiran Dix juga memberi harapan baru bagi pendukung timnas Indonesia yang ingin melihat Garuda tampil kompetitif di kancah internasional. Kombinasi antara talenta lokal dan pemain naturalisasi seperti Dix akan menciptakan tim yang lebih solid dan siap menghadapi tantangan berat di kualifikasi Piala Dunia. Dengan semakin dekatnya proses naturalisasi Kevin Dix, harapan besar tertuju pada debutnya di timnas Indonesia. Pertandingan melawan Bahrain pada 10 Oktober akan menjadi ujian penting, dan kehadiran Dix diharapkan dapat memperkuat lini pertahanan dan membantu timnas Indonesia meraih hasil positif. Timnas Indonesia tambah amunisi baru, Maes Hilgers siap dinaturalisasi, Presiden Jokowi segera tanda tangani surat permohonan. Proses naturalisasi pemain sepak bola keturunan Belanda, Maes Hilgers, kini semakin dekat dengan kenyataan. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo akan menandatangani surat permohonan naturalisasi Hilgers pada hari ini, yang menjadi langkah penting bagi Indonesia dalam mempersiapkan diri menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan berbekal talenta dan pengalaman internasional, Hilgers diproyeksikan akan memperkuat skuad Garuda pada babak ketiga kualifikasi melawan Bahrain yang dijadwalkan pada 10 Oktober mendatang. Proses naturalisasi ini menjadi salah satu dari beberapa inisiatif yang diambil oleh PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia, terutama setelah hasil positif yang diraih dalam pertandingan Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Timnas sukses menahan imbang dua raksasa sepak bola Asia, Arab Saudi dan Australia, tandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C putaran ketiga. Hasil imbang tersebut menjadi bukti bahwa tim Garuda semakin solid dan mampu bersaing dengan negara-negara yang memiliki reputasi kuat di pentas internasional. Maes Hilgers, yang saat ini bermain sebagai bek tengah di klub FC Twente di Liga Eredivisie Belanda, dianggap sebagai pemain yang dapat menambah kekuatan lini pertahanan Indonesia. Dengan usia muda dan kemampuan bermain yang teruji di level kompetisi Eropa, Hilgers diharapkan bisa memberikan dampak instan bagi timnas Indonesia, terutama dalam memperbaiki sektor pertahanan yang sering menjadi sorotan dalam beberapa tahun terakhir. Erick Thohir mengungkapkan optimisme bahwa kehadiran Maes Hilgers akan semakin memperkokoh skuad Indonesia. Kami sudah melakukan koordinasi intens dengan pihak pemerintah,
dan hari ini Presiden Jokowi dijadwalkan akan menandatangani surat permohonan naturalisasi untuk Maes Hilgers. Kami berharap proses ini bisa berjalan lancar, sehingga dia bisa segera bergabung dengan tim dan mempersiapkan diri untuk kualifikasi Piala Dunia, ujar Thohir. Langkah naturalisasi pemain asing bukan hal baru bagi PSSI. Sebelumnya, beberapa pemain seperti Kelvin Verdong, Jai Idzes, hingga Martin Paes telah lebih dahulu dinaturalisasi dan sukses memberikan kontribusi nyata bagi timnas Indonesia. Dengan tambahan pemain seperti Hilgers, PSSI berharap timnas dapat meraih hasil maksimal dalam setiap kompetisi yang diikuti. Pertandingan melawan Bahrain pada 10 Oktober mendatang akan menjadi ujian penting bagi skuad Garuda dalam upaya lolos ke Piala Dunia 2026. Mengingat performa impresif yang telah ditunjukkan dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C putaran ketiga. Harapan tinggi tertuju pada kemampuan timnas untuk bisa melanjutkan tren positif ini. Apalagi, dengan adanya potensi tambahan pemain seperti Hilgers, yang diharapkan dapat mengisi kekosongan di lini belakang dan menambah kedalaman skuad secara keseluruhan. Selain Bahrain, Indonesia akan menghadapi tim-tim kuat lainnya di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, yang membuat PSSI terus berbenah dan mencari strategi terbaik untuk mencapai tujuan. Erick Thohir menegaskan bahwa PSSI juga tengah memfokuskan perhatian pada pengembangan pemain muda lokal, sembari mendatangkan talenta naturalisasi yang dapat memberikan kontribusi langsung. Dengan rencana penandatanganan surat naturalisasi ini, langkah Hilgers untuk menjadi bagian resmi dari timnas Indonesia tinggal menunggu waktu. Dukungan dari pemerintah, serta kerjasama yang solid antara PSSI dan berbagai pihak terkait, menunjukkan komitmen kuat Indonesia dalam membangun sepak bola nasional yang lebih kompetitif dan berprestasi di level internasional. Kini, harapan besar ada pada Hilgers untuk dapat segera beradaptasi dengan gaya permainan timnas Indonesia dan membantu mewujudkan mimpi masyarakat Indonesia, yakni melihat Garuda terbang tinggi di panggung Piala Dunia. Jika semua proses berjalan lancar, Maes Hilgers diharapkan bisa melakukan debutnya bersama timnas pada laga melawan Bahrain dan memperlihatkan kualitas yang selama ini membuatnya menjadi salah satu bek tengah muda yang diperhitungkan di Eropa.